Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Mengapa Harus Ulang. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sebagai umat-Mu untuk terus bersekutu denganmu. Adalah suatu anugerah kalau pada malam hari ini kami dapat mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang merupakan pelita buat hidup kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan dan siap untuk menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus memberkati hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Kalau kita membaca di kitab Kejadian di mana dikatakan ular merupakan penjelmaan daripada iblis yang membujuk Hawa untuk memakan buah terlarang, maka timbul suatu pertanyaan, mengapa harus ular? Ya kan banyak hewan-hewan lain yang ada di Taman Eden, ya. Seperti kita ketahui juga bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kepada Adam untuk memberikan setiap nama hewan yang ada di Taman Eden, ya. Kalau misalnya buas, katakanlah, Tuhan bisa tentu memakai harimau, macan, ataupun jaguar misalnya, ya. Sedangkan mungkin untuk yang besar bisa memakai jerapah, gajah, dan seterusnya. Atau mungkin yang lucu-lucu, misalnya kayak kucing, kera, ya, ataupun mungkin burung merak dan seterusnya. Mengapa harus ular? Ini pertanyaannya, ya. Memang Alkitab mengatakan bahwa dari semua hewan darat, ular adalah hewan yang paling cerdik, ya. Namun timbul pertanyaan juga, apakah kecerdikan hewan bisa mengalahkan manusia atau kecerdikan manusia, ya? Namun kalau kita membaca di kitab terjemahan King James Version, ya, kata tercerdik itu diterjemahkan adalah subtil, ya, yang artinya tidak kentara. Nah, di sini mungkin lebih jelas lagi, ya. Artinya kalau tidak kentara, ada sesuatu yang harus diwaspadai terhadap si ular ini, ya. Dalam hal ini tentu yaitu yang kita tahu kebohongan dalam perkataannya, ya. Jadi kalau kita perhatikan terjemahan tersebut, maka kiranya ular bukanlah yang paling cerdik. Mungkin lebih tepatnya dikatakan ya licik, ya, lebih tepat saya menafsirkannya dengan kata licik, ya. Jadi tidak mungkin kecerdikan hewan itu bisa melampaui kecerdikan manusia, ya, karena firman Tuhan sudah mengatakan sejak pada penciptaan juga, kuasailah bumi dan seluruh isinya. Artinya manusialah yang paling hebat, sehingga manusialah yang diberi kuasa untuk menguasai seluruh bumi atau yang ada di permukaan bumi ini, ya. Menurut saya kalau hewan sudah dimasuki oleh iblis, maka tentu yang berkuasa adalah iblis, bukan hewan itu lagi, ya. Apapun jenis hewan itu, karena kita sudah mempelajarinya bahwa memang iblis yang merupakan malaikat yang telah dibuang oleh Allah itu setingkat lebih tinggi daripada manusia, karena mereka merupakan makhluk yang kekal, ya. Tentu Allah mempunyai maksud dengan menampilkan atau memilih ular sebagai hewan yang dipakai untuk membujuk Hawa, atau dengan kata lain untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ada dua hal paling sedikit yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita sebagai pembacanya. Yang pertama yaitu ular mempunyai lidah yang bercabang. Jelas, ya. Artinya perkataan yang keluar daripada ular ini tentu mempunyai dua maksud. Yang pertama, mungkin kelihatan perkataan itu baik, tetapi sebenarnya tujuannya adalah jahat. Dan memang kita lihat pada kenyataannya atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali memakai istilah lidah bercabang dua untuk orang-orang yang perkataannya tidak dapat dipercaya. Ya, itulah sebabnya iblis dikatakan
bapa pendusta, ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta, ya. Jadi karena lidahnya yang bercabang itu, maka dapat diartikan bahwa apa yang keluar daripada mulutnya itu yang mungkin kelihatan baik, tetapi sebenarnya tersirat sesuatu yang jahat. Sama seperti ketika Hawa dibujuk oleh ular, ya. Ular mengatakan di Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan hal yang sebaliknya. Memang pada kenyataannya Adam dan Hawa tidak mati, tetapi itu bukan karena kekuatan Adam ataupun Hawa ataupun perkataan iblis tadi, tetapi Tuhanlah yang menolong mereka, yaitu dengan menyembelihkan hewan yang untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua, ya. Ular berani mengatakan hal demikian memang di dalam Yohanes 8 ayat 45 tadi tersirat maksud iblis. Juga ada minimal ada 4 hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, ia adalah pembunuh manusia sejak awal. Jadi memang iblis sejak semula berusaha untuk membinasakan manusia sebagai balasan atas hukuman yang Tuhan berikan. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambar Tuhan. Dengan demikian iblis merasa sudah membalaskan sedikit sakit hatinya kepada Tuhan dengan merusak gambarnya, ya. Memang iblis tidak secara langsung membunuh, tetapi mengatakan kebohongan yang akan mengakibatkan kita masuk ke dalam api kekekalan. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita marah pada seseorang, tetapi kita tidak bisa membalaskan sakit hatinya, seringkali kita juga merobek-robek gambar atau foto orang tersebut, bukan? Ya. Itulah sebabnya kalau orang yang suka berbohong dan membuat orang lain sengsara, maka sering juga dikatakan orang itu seperti iblis, ya. Karena memang mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Walaupun mereka tahu kebenaran, tetapi mereka memakai sedikit kebenaran itu untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Sama halnya dengan Hawa, iblis mengatakan hal-hal yang menggiurkan untuk memancing manusia jatuh dalam dosa, dengan mengatakan bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, ya. Janji iblis itu memang luar biasa, ya, sehingga Hawa menjadi tertarik dan memakan buah tersebut. Karena memang apa yang dikatakan iblis itu adalah dusta, ya. Buktinya ketika Hawa memakan buah tersebut, dia tidak menjadi seperti Allah, tetapi justru membawa dosa kepada dirinya dan juga keturunannya. Inilah akibat lidah bercabang buah. Itulah sebabnya setiap perbuatan yang menyenangkan badan, ya, itu pasti disukai oleh manusia, tetapi di balik sebenarnya sudah tersedia perangkap untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua yaitu dan tidak hidup dalam kebenaran. Memang iblis tidak pernah hidup dalam kebenaran, walaupun iblis mengetahui kebenaran. Karena tidak hidup dalam kebenaran itulah maka mereka bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak mereka. Demikian juga kehidupan manusia yang menuruti kehendak mereka sendiri. Itu sama atau dapat dikatakan kehidupannya seperti iblis, karena mereka tidak terikat pada aturan yang pada hakikatnya adalah suatu kebenaran, ya. Kebenaran menuntun hidup manusia menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab kepada penciptanya, ya. Kemudian ketiga itu sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, ya. Karena perbuatan iblis selalu berlawanan atau bertentangan dengan kebenaran, tentu itu berarti tidak ada kebenaran di dalam diri iblis.
Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab mengatakan apa yang terpancar atau keluar dari dalam hati kita atau perasaan kita, itulah yang akan kita lakukan. Jadi kalau iblis melakukan perbuatan-perbuatan yang memang untuk membinasakan manusia, maka jelas di dalam hatinya juga sama, yaitu penuh dengan tipu muslihat. Untuk menutupi tipu muslihat itulah biasanya dibungkus dengan sesuatu yang kelihatan baik atau kelihatan yang menarik, ya. Kemudian selanjutnya itu apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Seringkali iblis mengatakan sesuatu atas nama Tuhan, ya. Padahal semua yang dikatakan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Untuk mengetahui kebenaran, kita maka harus membaca Alkitab dengan baik, yang merupakan firman Tuhan yang sesungguhnya, yang kita yakini sebagai suatu sumber kebenaran. Dengan membaca firman Tuhan, maka jelas kita tidak mudah tertipu oleh si iblis tadi, ya. Jadi jangan heran kalau kita yang tidak membaca atau mereka yang tidak membaca Alkitab ataupun mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu mudah sekali menjadi korban daripada si iblis, ya. Iblis tidak pernah takut kalau kita sering berdoa, kalau kita sering bergereja, dan seterusnya. Yang ditakuti iblis adalah kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan benar, ya. Jadi bagi iblis, apapun yang dikatakannya tidak mempunyai konsekuensi hukum lagi, sebab mereka memang telah dibuang ke bumi atau bahkan mungkin ke alam baka, ya, ke neraka mungkin, ya. Tetapi bagi kita manusia yang adalah ciptaan Allah, kebanggaan Allah, kita masih mempunyai tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kebebasan, ya. Iblis bebas mengatakan apa saja karena mereka mempunyai kebebasan untuk terus mencobai manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Demikian juga perkataan mereka yang memang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang membedakan antara kita manusia, orang yang percaya, dengan iblis. Sebab Alkitab juga mencatat di Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, inilah yang membuat kita harus sangat berhati-hati untuk mengeluarkan ucapan kita, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kemudian lain juga adalah sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Karena segala apa yang dikatakan adalah dusta, maka iblis dikenal sebagai bapa segala dusta. Artinya iblis ini adalah gembongnya, rajanya daripada pendusta. Semua perkataannya adalah dusta, tidak ada kebenaran sedikit pun. Sehingga Alkitab memberikan gelar kepada iblis itu sebagai bapa dari segala dusta. Untuk itulah kita harus berhati-hati terhadap iblis ini, karena Alkitab sudah mengingatkan kepada kita akan bahaya perkataan iblis. Itulah sebabnya kita harus melakukan cek dan recek suara hati kita, yang sering kali dikatakan suara Roh Kudus. Apakah itu benar suara Roh Kudus atau jangan-jangan suara iblis, ya? Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam menentukan suara hati kita, ya. Kemudian yang kedua yaitu ular mempunyai taring dan bisa. Ular yang digambarkan sebagai iblis adalah ular tedung atau ular kobra, ya. Jenis ular ini sering dipakai di dalam Alkitab, ya. Jika ingin ular tedung, jika ingin membunuh lawannya, maka dia tidak akan langsung membelit atau langsung memakan mangsanya, ya. Tetapi ular itu akan memagut dulu, mengeluarkan bisanya dari taringnya, sehingga korbannya keracunan dan akhirnya tidak berdaya lalu mati secara perlahan-lahan. Dengan demikian juga demikian kerja iblis itu, ya, terhadap manusia. Iblis tidak langsung membuat manusia mati seketika jatuh ke dalam dosa.
tetapi sama seperti kerja daripada ular tedung tadi, yaitu mungkin kita bisa bagi atas 3 tahap ya. Yang pertama yaitu ular akan memagut korbannya. Artinya iblis akan membuat suatu jebakan kecil terlebih dahulu terhadap korbannya. Sama seperti ketika Hawa diperdayainya ya. Hawa tidak langsung dibinasakan, tetapi Hawa dibujuk untuk mendekati buah terlarang tersebut terlebih dahulu, lalu mengatakan, kamu tidak akan mati jika memakan buah tersebut ya, bahkan akan menjadi seperti Tuhan ya. Kemudian yang kedua yaitu ular tersebut akan memasukkan bisanya atau racunnya. Ular tedung setelah memagut lalu memasukkan racun atau bisanya ke dalam tubuh korbannya, sehingga seluruh organ tubuh daripada korban itu akan rusak dan akhirnya mati tidak berdaya. Demikian juga kerja iblis pada Hawa. Dibujuknya iblis itu mengatakan bahwa makanlah buah tersebut ya, maka ia tadi akan menjadi seperti Tuhan. Perkataan inilah yang merusak seluruh perkataan Adam atas peringatan Adam terhadap buah tersebut untuk Hawa ya, sehingga Hawa malah melakukan apa yang dilakukan oleh atau apa yang disuruh oleh iblis ya. Demikian juga kerja iblis dalam kehidupan kita. Setelah kita tertarik untuk melakukan dosa kecil, maka iblis mulai merancangkan dosa yang lebih besar. Caranya adalah dengan merusak organ kita juga. Apa itu? Yang penting perasaan dan pikiran kita ya. Dengan kedua organ tersebut kalau menjadi rusak, maka manusia sudah tidak mempunyai pikiran dan perasaan lagi untuk melakukan apapun yang jahat. Dan kita perhatikan juga dalam kehidupan kita ya, manusia yang tidak mempunyai perasaan maupun pikiran, dia itu melakukannya mungkin bagi kita yang mempunyai akal sehat, yang mempunyai jasmani rohani yang sehat, itu memang tidak masuk di logika kita. Tetapi jika manusia kehilangan dua hal tersebut, maka dia akan melakukan hal-hal yang atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa ya. Contohnya misalnya orang yang melakukan pembunuhan, pengeboman ya. Dengan akal sehat kita tidak mungkin bisa menerimanya ya. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengingatkan atau Tuhan menginginkan umatnya untuk memberikan hati dan pikirannya kepada Tuhan, karena kedua organ inilah yang terpenting di dalam kehidupan manusia ya. Baik buruknya perbuatan manusia itu akan ditentukan oleh kedua organ yang sangat penting ini. Pikiran akan menentukan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, sedang hati atau perasaan itu akan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Dan biasanya kita akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua organ tadi ya. Kalau pikiran kita penuh dengan dosa, maka pasti yang kita lakukan juga adalah perbuatan-perbuatan berdosa. Dan sebaliknya, kalau hati kita baik, pikiran kita baik, maka apa yang kita lakukan juga pastilah perbuatan yang baik ya. Misalnya ketika kita mengetahui bahwa kita tidak boleh melakukan suatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, berbohong katakanlah ya, maka perasaan kita pasti menyatakan bahwa perbuatan bohong itu tidak baik ya. Dalam keadaan apapun juga ya, kalau toh kita melakukan bohong tadi, maka perasaan kita menjadi tidak enak, akan timbul penyesalan ya. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita mengatakan berbohong adalah perbuatan yang biasa-biasa saja, yang boleh dilakukan oleh manusia, maka perasaan kita juga tidak merasa bersalah ketika kita melakukan kebohongan ya. Alkitab mengatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Jadi Alkitab juga mengingatkan ketika kita hidup di bermasyarakat atau di dalam masyarakat, penyesuaian antara pikiran dan perasaan itu harus sama seperti apa yang dipikirkan oleh Yesus ya. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh menjadi orang yang munafik ya, di mana apa yang dikatakan dengan yang diperbuat adalah berbeda ya. Tuhan Yesus ingin supaya kita sebagai umatnya haruslah berbuat yang baik. Antara pikiran dan perasaan kita harus selalu sama berdasarkan ajaran Tuhan Yesus.
Dengan demikian kita akan terhindar dari perbuatan dosa, ya. Kemudian akan memakannya. Terakhir, ya, setelah korbannya tidak berdaya, maka ular tedung baru akan memakannya, ya. Mangsa yang dimakannya juga tidaklah terbatas pada kebesaran mulutnya, tetapi bisa beberapa kali dari besarnya mulut ular tersebut. Seekor babi dewasa dapat ditelannya, ya. Artinya setelah manusia jatuh ke dalam cengkeraman iblis, maka si iblis bisa melakukan apapun juga sampai si korban itu binasa, ya. Dan korban yang dicari tidaklah ada batasannya menurut fisik, misalnya besar kecil, laki-laki perempuan, kaya miskin, dan seterusnya. Semua itu bisa menjadi korban daripada ular tedung tersebut. Dengan demikian, manusia sudah jatuh ke dalam dosa jika mereka tidak mendapatkan pertolongan dari kebenaran, maka mereka akan terus berada dalam dosa. Maut sudah menguasai mereka dan akhirnya mereka akan binasa, ya. Demikianlah program Mesbah Keluarga yang dapat saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala kembali. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mendapatkan kebenaran firman-Mu yang akan terus menguatkan iman percaya kami. Dengan lebih mengerti akan firman-Mu, maka kami akan lebih berhati-hati dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kami, sehingga kami akan selamat dan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin.